kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar namun bagi setiap muslim, yaitu cara mempermudah bacaan Al-Quran kita melalui ilmu tajwid. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Reviana Rizky Safitri, NIM 249304413. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami hukum bacaan matobi. Nah, apa sih ilmu tajwid itu? Nah, secara bahasa, tajwid artinya al-tahsin atau membaguskan. Nah, bayangkan seperti kita sedang menyanyi. Kalau nadanya pas, terdengar enak kan? Dalam Al-Quran, tajwid adalah aturan nyanyinya. Nah, tujuan supaya kita bisa mengeluarkan setiap huruf dari tempat asalnya, makhraj, dengan sifat yang tepat. Nah, kenapa harus sesuai kaidah? Nah, Al-Quran diturunkan dengan aturan yang sangat teliti. Nah, dalam buku kita disebutkan mempelajari teorinya itu fardu kifayah. Nah, tapi mempraktekannya saat membaca adalah fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Nah, kenapa? Karena salah pengucapan sedikit saja bisa mengubah makna. Nah, itulah yang disebut al-lanhu atau kesalahan dalam membaca. Nah, sama seperti kita bilang tahu dan tahu. Di Indonesia kalau sudah salah penekanan artinya bisa jadi makanan atau kata kerja mengerti. Nah, begitupun juga Al-Quran. Kita tidak ingin mengubah pesan Tuhan hanya karena kita terburu-buru kan. Nah, memahami matobi'i. Nah, matobi'i secara bahasa, mat artinya memanjangkan. Nah, dan tobi'i artinya biasa atau alami. Matobi'i juga sering disebut sebagai mat asli karena ia adalah akar atau dasar dari semua hukum mat lainnya. Nah, cara membaca matobi'i dipanjangkan dengan 2 harokat atau 1 alif. Nah, huruf-huruf matobi'i terdiri dari 3, yaitu alif, huruf ya sukun, dan huruf waw sukun. Nah, hukum bacaan ayat di Al-Quran dilakukan ketika ketentuan matobi'i yaitu dengan 3 syarat. Nah, yang pertama huruf alif sesudah harokat fathah. Nah, yang kedua huruf ya sukun atau mati sesudah harokat kasroh. Nah, yang ketiga huruf waw sukun sesudah harokat dhammah. Nah, pengamatan ilmiah tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu teori dan termuat oleh teori. Agar lebih paham tentang hukum bacaan matobi'i, berikut akan dipaparkan beberapa contoh hukum bacaan matobi'i yang terdapat pada surat-surat pendek. Yang pertama, contoh alif setelah fathah. Nah, surat Al-Humazah ayat ketiga, malahu. Nah, alif setelah mim. Contoh ya sabu'an nama lahu akhlada. Nah, yang kedua, contoh ya sukun setelah kasroh. Surat Al-Fil ayat 1. Ada yang mati setelah fa yang kasroh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu contoh yang kedua. Nah, sekarang contoh yang ketiga, waw sukun setelah doma. Surat Al-Quraisy ayat 4. Nah, ada waw sukun setelah jim yang domah. Contohnya alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, coba teman-teman bayangkan seperti menggayung tangan. Satu ayunan turun,
satu ayunan naik. Itulah 2 harokat. Nah, konsisten adalah kunci. Kalau di awal kita baca 2 harokat, maka di sepanjang surah mad tabi'inya harus seragam panjangnya. Cukup sekian pembahasan saya mengenai mad tabi'i. Ternyata tidak sulit ya. Yang terpenting adalah pembiasaan. Nah, Al-Quran akan terasa lebih meresap ke hati saat kita membacanya dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid dan yang benar. Nah, sebelum saya tutup, coba teman-teman cek kembali bacaan surat Al-Lahab atau surat Al-Ma'un. Cari hukum mad tabi'i di sana dan praktikkan panjang 2 harokat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.